Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketentuan membaca surah sesudah Al-Fatihah? Membaca surah sesudah Al-Fatihah ini diperintahkan Nabi, disebutkan dalam Sunan Abi Daud, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, "Umirna an naqra'a bi Fatihatil Kitab." Kami diperintahkan oleh Nabi untuk membaca surah Al-Fatihah wa ma tayassar. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surah yang mudah bagi kami. Nah, artinya memang Nabi memerintahkan kepada para sahabat setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surah. Hanya dalam masalah membaca surah ini ada polemik di tengah masyarakat. Sebahagian orang menilai kalau bacaannya panjang nanti imamnya dikritik, kalau terlalu pendek juga imamnya bisa dipersalahkan, karena masing-masing orang punya penilaian yang berbeda. Nah, oleh karena itu para ulama kita menetapkan standar bagaimana standar bacaan surah itu di sholat-sholat tertentu, sehingga kalau sudah ditetapkan standar itu tidak ada lagi yang mengatakan ini berlebihan, karena sudah dijelaskan berdasarkan pemahaman para ulama. Dalam hal ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Azkar membuat klasifikasi tentang standar bacaan surah. Dan bukan hanya Imam An-Nawawi, masalah standar bacaan surah sesudah Al-Fatihah ini termasuk yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Disebutkan tentang kategori surah-surah atau standar bacaan surah itu ada 3 yang ditetapkan. Yang pertama Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal artinya bacaan surah yang pendek-pendek, dirincikan surah-surah apa saja dan kapan dibaca. Kemudian Awsatul Mufassal, bacaan surah yang sedang dan dirincikan surah-surah apa saja. Dan satu lagi Tiwalul Mufassal, bacaan surah yang panjang. Nah, ada perbedaan antara Imam An-Nawawi dengan Imam As-Suyuti beberapa hal, tapi paling tidak kita bisa menyimpulkan seperti penjelasan Imam An-Nawawi. Misalnya kita ambil dalam penjelasan Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan Qisar Mufassal itu apa? Bacaan surah yang pendek itu dimulai dari surah Al-Insyirah, atau surah Asy-Syarah yang kita pangkal ayatnya Alam Nashrah itu, sampailah ke surah An-Nas. Ini kategori surah yang pendek. Surah Al-Insyirah itu surah Al-Insyirah, kemudian surah At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyah, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Laham, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Inilah kategori surah yang disebut Qisarul Mufassal. Nah, yang Qisarul Mufassal ini kapan dibaca? Maka Imam An-Nawawi mengatakan dibacalah surah Qisarul Mufassal ini pada sholat maghrib. Karena memang waktu maghrib itu singkat, maka ditetapkanlah surah-surah yang dibaca pun hanya surah-surah pendek, dan ukurannya sepanjang surah-surah antara Al-Insyirah sampai An-Nas, bukan harus surah Al-Insyirah sampai An-Nas. Nah, ini perlu kita jelaskan, jangan sampai dipahami berarti kalau dibaca surah Al-Baqarah keliru, karena Imam Nawawi menetapkan Al-Insyirah sampai An-Nas. Bukan seperti itu, tapi surah apa saja yang dibaca ukurannya sepanjang surah-surah antara surah Al-Insyirah sampai surah An-Nas. Kemudian yang kedua Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal itu mulainya dari surah An-Nazi'at sampai ke surah Ad-Duha.
Kalau diperkirakan halamannya lebih kurang 1 halaman atau lebih sedikit. Itu An-Nazi'an sampai Ad-Duha itu apa saja? An-Nazi'an, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, dan Ad-Duha. Nah, ini untuk surah yang pendek ini, yang pertengahan, Awsatul Mufassal itu yang pertengahan, itu dibaca di salat Isya dan Asar. Begitu oleh Imam An-Nawawi. Tapi dalam penjelasan Imam As-Suyuti, yang Awsatul Mufassal itu dibaca pada 3 salat, Isya, Asar, dan Zuhur. Ada perbedaan sedikit, tapi paling tidak ini bisa dipahami bahwa untuk Awsatul Mufassal itu tadi dimulai dari Al-Insyirah sampailah dimulai dari An-Nazi'at sampai ke surah Ad-Duha. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, standar bacaan itu untuk Tiwalul Mufassal. Nah, yang Tiwalul Mufassal ini dimulai dari surah Al-Hujurat sampai ke surah An-Naba. Al-Hujurat itu sampai An-Naba. Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqa, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Ad-Dahr, Al-Mursal, An-Naba. Ini kategori yang disebut sebagai Tiwalul Mufassal. Kapan dibaca Tiwalul Mufassal ini? Menurut Imam An-Nawawi dibaca di salat subuh dan zuhur. Tapi menurut Imam As-Suyuti dibaca hanya di salat subuh saja. Andai kita mudahkan, disederhanakan, ambil kesimpulan yang paling mudah dipahami, untuk surah yang kisor, yang paling pendek, salat maghrib. Untuk yang paling panjang, salat subuh. Untuk yang sedang, zuhur, asar, dan isya. Kalau kita mengikut penjelasan Imam As-Suyuti. Tapi paling tidak ini bisa menjadi panduan bagi para imam-imam kita, agar ketika membaca surah, andai dibaca surah Ar-Rahman di salat subuh, maka sudah memadai. Nah, bukan berarti ketika dibaca surah Al-Insyirah di salat subuh tidak boleh, boleh. Tetapi ukuran ideal, standar bacaan itu dijelaskan para ulama kita, inilah bacaan. Tapi kalau dia lebih dari surah-surah Tiwalul Mufassal, andai dibacanya di salat subuh itu sampai surah Al-Baqarah sampai selesai, tentu ini jadi problem. Makanya dibuatlah ketetapan ini supaya bisa menjadi standar yang jadi panduan para imam-imam kita, dan tidak ada lagi orang yang akan mengkritisi karena terlalu panjang, karena sudah ditetapkan standarnya. Paling tidak ini bisa menjadi perhatian kita semua, dan mudah-mudahan bermanfaat kajian singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.